Ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sekaligus, dan itu di malam Al-Qadar, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, apa arti sekaligus? Arti sekaligus apa? Sekaligus satu Al-Quran ini bagi mushaf saja. Ini aja. Baik. Sekaligus itu artinya seluruh Al-Quran dari mulai suratul Fatihah sampai suratul Nas itu diturunkan dari langit yang disebut dengan Lauhil Mahfuz atau Sidratul Muntaha ke langit dunia. Entah berapa ribu, berapa juta, berapa miliar kilometer kita nggak tahu. Tapi Allah menurunkannya hanya dalam waktu satu malam, yang kemudian malam itu disebut malam Al-Qadar. Tanggal berapa dan jam berapa wallahu a'lam. Ada yang mengatakan tanggal 17, makanya kita suka memperingatinya malam 17 Ramadan. Padahal hampir seluruh hadis yang menyebut tentang Al-Qadar itu, malam Qadar itu rata-rata di atas tanggal 20, mulai 21, 23 dan seterusnya. Terus kenapa kemudian malam itu juga berpindah-pindah, kadang 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27. Itu merupakan malam Al-Qadar. Nah, ini pun ibu-ibu boleh cek Al-Qadar itu di mana. Nah, untuk mengecap Al-Qadar, apa sih pengertian Al-Qadar itu, dan bagaimana Al-Qadar itu memiliki hubungan dengan kata demi kata yang lain. Misalkan malam Al-Qadar, salah satu makna Al-Qadar itu adalah penghargaan, kemuliaan, kemudian takdir, ketentuan dan keputusan serta ketetapan Allah. Pertanyaan saya, ada nggak korelasi antara kemuliaan dengan ketetapan dan keputusan Allah? Yang satu Al-Qadar itu diartikan dengan kemuliaan, yang satu Al-Qadar itu diartikan dengan takdir Allah, yang satu kita bisa pahami Al-Qadar itu sebagai segala bentuk ketetapan dan keputusan Allah. Mohon maaf anak-anak santri kami di Al-Qurwa, anak SMP dan SMA sudah alhamdulillah kami latih kurang lebih sekitar 1,5 tahun ini, mereka sudah bisa menganalisa. Kalau ditanya kayak tadi, mereka mengatakan, Ustaz, tidak ada kemuliaan kecuali terdapat dalam ketetapan Allah. Dua kata berbeda bukan? Kemuliaan, ketetapan. Dan disinilah takdirullah. Coba lihat. Malam Al-Qadar itu merupakan malam ketika Allah memuliakan manusia dengan ketetapan-ketetapannya. Nyambung. Jadi Bu, kalau Allah sudah tetapkan apapun pada kita, itu artinya Allah sedang memuliakan kita. Itu hidayahnya tuh di situ. Sudah ketemu. Pertama, fiqhul lugha, kata demi kata. Oke, saya masuk lagi sendiri ke surat Al-Fatihah tadi, Bu. Dari surah Al-Fatihah ini Ibu coba cek ayat 4. Lihat ayat 4 ini. Halo, ketemu ayat 4-nya? Kembali ke yang pertama tadi. Ada yang disebut dengan Yaumiddin. Adin di sini artinya apa? Dalam bahasa Inggris artinya di sini apa? Judgment. Dia terjemahannya adalah judgment. Artinya hari pengadilan, to judge everybody. Allah akan mengadili seluruh manusia. Terus Ibu sekarang beragama apa? Beragama apa?
Kalau dalam bahasa Arab agama Islam itu apa? Dinul Islam. Sama enggak? Yang satu ad-din itu artinya agama, yang satunya lagi ad-din itu artinya judgment. Coba menurut Ibu apa korelasinya antara agama dan pengadilan? Bapak juga boleh. Halo? Mau ngaji, mau ceramah? Kalau mau ngaji ikutin. Sehingga nanti kita ini, kenapa saya harus menjadi muslim? Kenapa saya harus beragama? Karena Anda akan diadili. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengadili kita nanti di hari kiamat terutama, atau bahasa yang lainnya adil itu adalah pembalasan. Allah akan melakukan pembalasan, punish and reward and punishment. Pertanyaannya, dengan apa saya diadili? Halo? Berdasarkan apa ya Allah saya akan diadili? Saya bisa dinyatakan bersalah atau bisa dinyatakan benar, kemudian saya berhak mendapatkan reward, atau saya salah mendapatkan punishment. Atas dasar apa ya Allah? Jawabannya, atas dasar agama Islam ini. Jadi kalau kita mati nanti yang pertama kali atau di antara pertanyaan Allah apa kepada kita melalui malaikat? Wa ma dinuka. Allah nggak tanya apa negara kamu enggak. Allah tidak tanya apa bisnis kamu enggak. Allah nggak tanya apa aliran kamu segala macam enggak. Yang di antara yang akan ditanyakan setelah siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan rasulmu atau panutanmu, dan siapa dan apa agama. Dan sesudah itu kemudian wama kitabmu. Dari sini sudah bisa dipahami. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian kerja di sebuah perusahaan atas dasar apa? Atas dasar sebuah perjanjian, ikatan kontrak namanya. Coba, sederhananya kontrak itu untuk apa sih? Halo? Untuk apa? Perjanjian itu isinya apa? Satu, melaksanakan perintah perusahaan. Yang kedua, menjauhi segala bentuk yang dilarang oleh perusahaan. Setuju? Ibu-ibu boleh mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh perusahaan. Enggak, kalau bagian misalkan bungkusin gitu ya, terus tiba-tiba goreng, ibu lagi ngapain lagi goreng, tugas ibu apa? Bungkusin, melanggar dia. Sederhana. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini dengan aturan. Aturan itu sederhananya cuma dua, saya katakan tadi. Yang pertama adalah melaksanakan perintahnya di alam semesta ini, dan yang kedua adalah menjauhi larangan. Itu yang disebut dengan takwa. Sederhana Bapak Ibu sekalian memahami Islam. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki katakanlah komitmen bahwa aku yang mengurus kalian, hai manusia. Rabbul alamin. Kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha mengurus seluruh alam semesta. Itu kata Rabb. Yang maha mengatur, yang maha mengurus, yang disebut Tuhan rububiyah.
Allah adalah sebagai Rabbun itu yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus. Allah yang maha mengurus alam semesta. Bayangkan kalau bumi ini tidak diurus oleh Allah, siapa yang mau mengurus? Kita baru dikasih lahan segini aja nih, nggak keurus. Betul. Kebersihannya, keindahannya, coba. Lahan yang sebesar ini katakanlah ada 10 hektar, kemudian diratakan, sebuah pohon-pohon yang ditebang segala macam, dibikin perumahan. Mau bikin lagi sekarang. Di tengah perumahan itu kita bangun lagi misalkan penghijauan, berapa lama? Dan kalau ibu-ibu menanam sesuatu kemudian tidak tumbuh berkembang, bisa? Kalau Allah tidak mentakdirkan kemudian turun hujan segala macam, bisa? Sudah, seluruh lingkungan kita kering kerontang hijau. Pertanyaannya pada saat kita tanam kembali, subhanallah, itu tanah nggak ngambek sama kita. Kata tanah, aku sudah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kalian babat habis bikin rumah, sekarang kalian mau tanam lagi kagak? Kalau kata orang Betawi ya, kalau tanah-tanah ini ngambek bu, kagak dah, aku sudah tumbuhin, lu tebang sekarang lu tumbuhin lagi, enggak. Enggak pernah ngambek. Karena apa? Karena Allah sudah mengatur semuanya. Udah tugasmu tanah, pokoknya lu tanah. Kalau nanti turun hujan terus ditanam sesuatu, tumbuhkan di situ. Maka tanah pun dengan taatnya menjalankan perintah Allah. Bayangkan kita jangan kalah oleh tanah, walau kita diciptakan dari tanah. Tapi kita sudah diberikan unsur langit yang disebut dengan ruh namanya. Sepuluh menit lagi. Ini pembukaan saja belum selesai. Kalau mau diterusin, nanti terusin ngajinya di setiap subuh setengah 6 ibu-ibu terutama sampai setengah 8. Kami biasa buka Zoom setiap subuh bersama anak santri. Matrik, yang disebut matrik artinya majelis tadabbur intaburnya, kami kembangkan setiap hari. Jadi saya sampaikan metodenya, metodologi. Ibu bisa menghubungkan kata ad-din dalam pengertian agama dengan kata ad-din dalam pengertian judgment. Ketika kita Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili kita itu berdasarkan agama. Jadi kalau suatu saat ditanya umpamanya, apa agamamu? Dia menjawab bukan Islam, itu sudah gugur dengan sendiri. Terus yang menjawab Islam. Baik, dilanjut. Islam yang mana yang kau pelajari? Terus Allah akan bertanya pada kita. Sampai akhirnya berdasarkan Islam dan agama itulah kita akan diambil keputusan. Sebagaimana waktu di dunia Allah sudah memberikan keputusan, apakah kita ridho dengan keputusan itu atau tidak? Cara ridho dengan keputusan tadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Saya sudah sampaikan tadi, kata mengatur dan mengurus bisa dihubungkan. Halo, di sini rata-rata S1 pasti, ya kan? Waktu kuliah Bu, kita menyelesaikan skripsi. Yang sudah S2 menyelesaikan tesis, yang S3 menyelesaikan disertasi. Pertanyaan saya, dalam riset itu yang dicari apa? Ini ada variabel air, ini ada variabel tubuh,
yang namanya, katakanlah di antara kebutuhan tubuh saya adalah haus. Dan ini ada air. Bagaimana menyelesaikan dan menghubungkan antara air dengan kehausan? Dengan kata lain, adakah korelasi antara air dan kehausan? Halo? Ada. Memastikan bahwa ada korelasi, ada hubungan antara air itu dengan kehausan, sampai akhirnya jika kamu minum maka engkau akan bisa mengatasi kehausan. Jadi ini variabel apa? Variabel air yang disebut dengan sebab. Sebab kita minum, kita tidak haus atau alias segar. Jadi kalau masih ingat, mana variabel terikat? Variabel yang bergantung kepada yang lain. Variabel itu pengubah, yang mengubah saya. Yang tadinya saya segar jadi haus, yang tadinya saya haus jadi segar. Variabelnya adalah variabel saya haus, itu bergantung kepada air. Maka haus merupakan variabel terikat kepada air, dan air merupakan variabel bebas. Terserah air mau diminum atau tidak, terserah kamu. Tapi kalau kamu kehausan, kamu tidak bisa melepaskan diri dari air. Halo, paham sudah? Nah, kita ini ada oleh Allah. Allah itu variabel bebas. Allah mau mengatakan apa saja tidak ada masalah. Allah mau menentukan apa saja tidak ada masalah. Tapi saya tergantung Allah. Itulah artinya Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jangan sekali-kali kita mencoba merasa diri lebih hebat dan bisa hidup tanpa Allah. Faktanya Allah yang mengatur ini, dan cara Allah mengatur itu adalah cara Allah mengurus kita. Ketemu? Mengatur dan mengurus. Bu, cara Allah mengurus manusia dan alam semesta itu dengan mengaturnya. Sudah ketemu Pak Jokowi belum? Sudah pernah? Belum. Tapi aturan-aturannya selalu kita dapatkan. Bu, Pak, aturan Pak Jokowi, Pak Presiden selalu ada. Aturan kerukunan beragama, aturan tidak boleh ada ini, tidak boleh intoleransi segala macam. Itu semuanya aturan ada. Sudah ketemu orangnya. Nah, itu nggak perlu lihat Allah, yang penting aturannya ada. Kita juga bisa menjalankan aturan itu walaupun nggak ngelihat siapa yang ngatur. Yang penting aturan itulah yang kita butuhkan. Inilah aturan Allah. Kalau ibu ingin tahu persis bagaimana kita diatur Allah, baca Quran, dalami, paham. Dan lagi-lagi saya katakan tidak akan bisa insya Allah ibu dan bapak memahami aturan ini kecuali ketika bapak dan ibu sekalian mau mentadabburkannya. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab kata Allah, kami turunkan mubarakun, dengan penuh keberkahan. Apa arti berkah, Bu? Ya, ziyadatul khair. Semakin bertambah kebaikan itu semakin berkah. Coba lihat Ramadan. Ramadan itu tidak ada satu detik pun tanpa kebaikan. Bayangkan selama 13 jam, minimal 13 jam kita ada dalam kebaikan, yaitu sedang berpuasa. Itu kebaikan semuanya. Jangan batalkan.
Dan ada yang menyatu dengan seluruh kebaikan kita sepanjang 24 jam apa? Kalau dalam praktek amal yang terpanjang itu adalah saum, kalau dalam konteks lain ada kebaikan yang membuat kita selalu baik setiap detik kita selama putaran 24 jam terus. Apa itu? Iman. Ada yang pernah jeda imannya, Bu? Saya pengen istirahat, nggak beriman 1 menit aja. Ada. Dan apa? Susah. Ngapain harus istirahat? Kalau puasa perlu ada buka puasa, nanti mulai lagi. Kalau namanya iman nggak ada yang perlu istirahat, perlu jeda. Lihat, itulah cara Allah menganugerahi kenikmatan. Dan itu pangkal dari seluruh kebaikan kita adalah iman. Tanpa iman semuanya berantakan, hancur semuanya. Ibarat bangunan ini bawahnya ditarik, dengan gempa sedikit saja digoyang, atau apa tuh istilahnya yang langsung ambrol tuh tanahnya. Ya, begitu ambrol tanah bawah, bangunan semewah ini akan ambruk seluruhnya, tidak akan tertolong. Kalau iman hancur, seluruh amal hancur. Makanya jaga ketulusan dan keikhlasan pada Allah. Halo, lanjut. Sudah jam 11 sesuai perjanjian, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pengantar namanya, pengantar tarhib Ramadan. Nanti tarhib Ramadannya oleh Bapak dan Ibu semuanya. Sambutlah Ramadan ini dengan penuh keyakinan. Pertama, yakin ini perintah Allah. Makanya yang pertama disebut ya ayyuhalladzina amanu. Itu bekal pertama kali. Sambut Ramadan itu dengan iman, bukan dengan kata-kata. Ya, begitu masuk Ramadan, na'am ya Allah, ini Ramadan, ketetapan dan keputusanmu untuk mengatur kami ya Allah. Tadi kan sudah, setiap aturan itu merupakan urusan. Urusan itu dalam bahasa Arab namanya amrun, perkara. Dan Allah mengatur seluruh urusan kita dengan tadbir, namanya mengatur dari langit. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah yang maha mengatur segala urusan manusia itu dari langit. Dan segala urusan ibu, bapak, sekecil apapun urusan itu. Maaf, urusan saya membuka ini, meletakkannya di sini. Urusan saya mengangkat ini, kemudian saya meminum airnya. Bismillah. Yang mengurus air masuk ke saya, ke dalam tubuh. Yang mengurus air kemudian mempengaruhi rasa haus saya sehingga tidak haus. Dan saya letakkan kembali dengan pikiran supaya tidak tercemar oleh udara. Kemudian saya menggerakkan ini. Semuanya dengan kesadaran. Jangan dikira itu tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ditugaskan? Wal mudabbirati. Siapa yang hafal surah itu? Surah An-Nazi'at. Di dalam surat An-Nazi'at ada ayat wal mudabbirati amra. Demi para malaikat yang ditugaskan mengurus seluruh urusan sekecil apapun urusan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita belum bicara tentang, baru sampai kepada fikih yang kedua, yaitu fikih munasabah. Hubungkan satu kata dengan kata lain. Misalkan di sini ada kata-kata bi ismun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hubungkan satu sama lain.
Kemudian sesudah dihubungkan kata demi kata, hubungkan kata itu dengan ayat. Ayat apa ini? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seluruh surah Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Silahkan cari jawaban. Ya. Halo. Nanti ya silahkan diskusikan kenapa. Nah itu nanti ada korelasinya dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya kita kalau baca Quran itu begitu selesai membaca Bismillah, begitu baca ayat, mungkin dalam ayat itu ada perintah, mungkin dalam ayat itu ada informasi, mungkin dalam ayat itu ada sebuah larangan, mungkin dalam ayat itu ada sebuah kasus yang terjadi. Allah ceritakan dalam ayat itu sebagai tanda Allah sayang kepada kita. Bisa dipahami. Ketika ibu membaca sebuah perintah dalam Al-Quran dengan Bismillah, iya ya Allah, karena kau sayang pada hamba kan. Katamu ya Allah, fajtanibuhu, jauhilah itu oleh kalian. Baik ya Allah, karena engkau sayang padaku ya Allah. Itulah indahnya kita menjadi hamba Allah. Itulah makna Islam rahmatan lil alamin. Makanya kita pun disiapkan oleh Allah menjadi apa? Bagian rahmat Allah di muka bumi. Lihat, kepada anak tidak boleh sombong. Kita harus penuh cinta dan kasih sayang pada anak, pada suami pada istri. Semua dengan rahmat itu semakin saling mencintai. Binatang pun tidak boleh diganggu. Apapun kalau tidak dimanfaatkan, jangan kita rusak. Biarkan dia tumbuh berkembang. Kecuali kalau kita mau manfaatkan. Itulah pribadi-pribadi yang membawa dan dibentuk dengan rahmatan lil alamin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap surah dimulai dengan bismillah, itu maknanya. Sudah terjawab. Jadi kenapa setiap surah? Lalu kenapa ada surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah? Ada surah itu adalah surah Allah melepas dari orang-orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Walau demikian di dalamnya ada konsep cara kita mendapatkan rahmat Allah kembali, namanya taubah. Taubah itu tabah ya tubuh, balik ke Allah. Jangan lanjutkan perjalanan itu. Salah itu jangan. Kepalang tua, jangan. Walaupun tinggal sedetik lagi kita mau mati, ada kesempatan taubat, balik cepat ke Allah azza wajalla. Seperti itulah fiqhul munasabah, hubungan kata dengan kata, kata dengan ayat, ayat dengan fakta kehidupan kita. Bahwa kita menjadi rahmat Allah dimanapun kita berada. Selanjutnya fiqhul hidayah. Ini yang terpenting. Setiap kali kita membaca Al-Quran, minta ke Allah, ya Allah, petunjuk apa yang ingin kau berikan pada hamba. Misalkan tadi Bismillahirrahmanirrahim, ambil ini sambil mikirin petunjuk apa yang kau berikan pada hamba ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, minta ke Allah, ya Allah, petunjuk di balik memuji syukur kepada Engkau itu ya Allah apa? Saya misalkan menemukan dengan memperbanyak membaca alhamdulillah, saya mulai mengikis kesombongan, merasa diri bisa berjasa, bisa melakukan enggak ya enggak. Makanya kan sering kita dipuji Bu ya. Kenapa kita dipuji Bu? Karena kita dianggap lebih dari orang lain. Kenapa kita dipuji? Karena kita dianggap lebih berjasa dari orang lain. Ketika dipuji begitu, kita akan mengatakan segala puji milikmu ya Allah. Kenapa? Saya bisa nyumbang, saya bisa memperhatikan, saya bisa memberikan sesuatu kepada dia. Semua gerakanku dari Engkau ya Allah. Semuanya milikmu ya Allah. Saya bisa mengucap seperti ini karena lidah ini Kau gerakkan. Saya bisa menatap seperti itu karena Engkau berikan kekuatan memandang. Saya bisa mendengarkan semuanya sehingga terkumpul pengetahuan dan Kau simpan pengetahuan di otak. Kata orang, aku adalah profesor doktor. Tidak ya Allah. Semua ilmuku adalah dari sisi-Mu. Itulah makna alhamdulillah.
Tidak ada kesombongan sedikit pun kecuali milikmu ya Allah. Kalau sudah begitu Bapak Ibu sekalian, lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prestasi tertinggi sebagai kehambaan, menjadi hamba Allah. Apa yang Allah berikan? Allah berikan segalanya. Ibu tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari, satu saat sedang bersama dengan Jibril alaihissalam. Saya tutup dengan kisah ini. Ketika ngumpul dengan Jibril, biasalah sering Jibril alaihissalam itu datang menemui Nabi Muhammad, ngobrol gitu. Satu saat datang malaikat, ada malaikat khusus. Kata Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, kau tahu siapa dia?" "Iya, dia malaikat." Betul. Dia malaikat semenjak diciptakan belum pernah turun ke bumi, kecuali kali ini menemui engkau hai Muhammad. Dan sebelum kiamat terjadi. Kemudian malaikat itu mengucapkan salam dan menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Muhammad, Tuhanmu menawarkan dua. Malikan nabiyya abdan rasulah. Bisa dipahami? Dalam teori tadabbur fokus pada kata demi kata. Lihat. Seorang raja dan juga nabi, atau seorang hamba dan juga rasul. Jibril bantu Muhammad, tawadhu' li rabbik, rendahkan hatimu kepada Tuhan. Maka Nabi Muhammad menjawab, abdan rasul, aku pilih menjadi hamba yang juga seorang rasul. Dengan prestasi itu beliau pun dapat kekuasaan. Sampai hari ini dia adalah dinobatkan pemimpin terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa menggeser. Bahkan mohon maaf, di atas seluruh nabi dan rasul. Dia pun seorang pemimpin, dia pun seorang yang berkecukupan segala sesuatunya, tapi dia tetap hamba yang rasul. Malikan nabiyya itu ibarat siapa? Nabi Sulaiman. Dia raja, tapi juga nabi. Dia bisa menata, mengatur seluruh kebijakan dunia waktu itu dikontrol oleh dia. Dari Palestina, karena kerajaan dia tidak ada yang menandingi sampai hari ini. Sesuai doanya, Rabbik firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabb, ampuni aku dan berikan padaku kerajaan yang tidak ada kerajaan pantas dimiliki oleh sesudah. Makanya dia menguasai. Jin pun tunduk seluruhnya kepada dia. Kalau jin seluruhnya sampai si Ifrit itu masih tunduk pada dia. Burung-burung itu jadi pasukan. Burung masih ingat dengan hudhud. Nah, ibu-ibu sekalian seperti itu. Jadi pilihan hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicontohkan begitu indah. Pilih yang terbaik jadi hamba Allah, maka semuanya Allah akan berikan kepada kita insya Allah. Saum adalah salah satu. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat, ada satu iman, variabel iman. Yang kedua, kutiba. Ya. Yang ketiga, asyam. Kama kutiba sama, tapi yang pertama alaikum, yang kedua wa 'alal ladzina min qablikum, yang ketiga. Keempat,
Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang kelima adalah la'allakum tattaqun. Ada variabel tadi. Ketika ketakwaan itu menjadi standar dalam hidup, standar Allah memuliakan kita atau tidak, inna akramakum indallahi atqakum, maka Allah mengaitkan dengan 4 variabel ini. Satu tujuannya yaitu bagaimana meningkatkan takwa. Pertama harus beriman. Tanpa iman tidak ada takwa. Yang kedua kita harus menguatkan salah satu di antara bentuk ketakwaan dan kepatuhan itu adalah siyam. Ketika saya diwajibkan oleh Allah atau kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, dan katakan puasa ini sebuah solusi. Setiap ketetapan Allah itu solusi, Bu. Setiap perintah Allah itu solusi. Setiap larangan Allah itu solusi terhadap problem apa? Nah, itu yang harus dicari oleh kita. Nah, ketika puasa itu merupakan solusi, termasuk solusi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan tadi, tapi shaum itu solusi terhadap persoalan apa? Ini penting dipahami kata demi kata tadi. Kalau shaum itu diartikan dengan imsakun nafsi, yang disebut dengan mengendalikan diri, maka ini adalah solusi terhadap problematika diri manusia yang disebut nafsu tadi. Tidak ada seseorang yang kemudian ingin terus berkuasa kecuali karena nafsu. Betul tidak? Tidak ada orang yang membongkar tanah habis-habisan, mengeruk kekayaan kecuali karena nafsu. Silakan cari dalil yang macam-macam. Tapi intinya itu, hanya saja Islam tergantung nafsu itu untuk sesuatu apa. Itu aja. Nah, ketika nafsu itu tidak terkendali, akhirnya melanggar perintah Allah dan juga melanggar larangan Allah, itulah perlu dikendalikan. Makanya Nabi Musa harus belajar sabar secara spesifik khusus dengan Khadir, karena mengatasi persoalan Fir'aun yang sudah kebangetan ingin berkuasa sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Untuk menyelesaikan persoalan, bukan hanya persoalan dirinya, juga persoalan Fir'aun, adalah dikalahkan dengan kesabaran. Kesabaran itu ada pada as-shaum. Bayangkan kita bersabar dari 5:30 atau 4:30 sampai kadang-kadang 6:30 kita berpuasa. Kita tahan, kita kendalikan diri kita. Jelas, Bu? Shaum adalah solusi terhadap suatu masalah. Masalahnya apa? Nafsu. Problematika diri yaitu nafsu. Kendalikan nafsu dengan sabar. Selesai masuk pada takwa. Takwa itu mengendalikan tadi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau terjadi pelanggaran apa tuh? Nafsu. Nggak mau tunduk itu nafsu. Nggak mau patuh itu nafsu. Pasti? Pasti. Nggak ada seseorang yang tidak mau patuh terhadap aturan dimanapun, kecuali karena faktor nafsu. Faktor diri, faktor jiwa. Sudah lewat 20 menit, berarti saya melanggar komitmen. Untuk itu saya cukupkan sekian. Nanti yang 2 lagi, karena sudah 3 fiqhul hidayah. Tadi hidayahnya minta ke Allah. Setiap kali membaca Quran minta ke Allah, ya Allah berikan saya hidayah pada. Jadi sambut Ramadan dengan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau namanya puasanya sudah jadi rutinitas, saya yakin semuanya insya Allah akan bisa menjalankan. Tapi yang terpenting bagaimana mengisinya dengan sebaik-baiknya. Cara mengisi Ramadan terbaik adalah dengan Quran, terutama dengan mentadaburkan. Bukan hanya membaca sampai khatam selesai, minimal 1 kali khatam, Bu ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang lebih penting adalah tadaburnya. Walaupun dalam 1 hari 1 ayat aja bolak-balik tadabur. Renungkan kata ini apa maksudnya. Terus nanti kalau perlu, kalau ibu bapak mau konsultasi ke saya silakan. Ustaz, nanti tolong nomor saya silakan dicatat. Kalau nanti bapak ibu sekalian misalnya, Ustaz saya lagi nggak paham ayat ini apa maksud, apa korelasinya, apa hubungannya, kita bisa coba
kita diskusi bersama insya Allah. Dan itu tadarus. Tadarus itu bukan hanya membaca. Tadarus itu memahami makna kandungannya secara dialogis antara teman. Namanya juga yatadaros. Yatadaros itu artinya saling mempelajari kandungan isinya dan kandungan maknanya serta implementasinya di lapangan. Makanya Nabi Rasulullah SAW ketika tadarus dengan Jibril itu tidak hanya membaca sampai selesai, tidak, tapi juga meminta makna-makna dan kandungan di dalamnya. Nanti malaikat Jibril memberikan beberapa isi kandungannya dan bagaimana komitmen kita terhadap Al-Quran dalam keseharian kita. Yang terakhir nantinya ada fiqhul idarah. Fiqhul idarah itu artinya ilmu tadi ibu kelola jadi sebuah kenyataan. Ada yang terakhir namanya fiqhul hadarah. Apa yang Bapak Ibu sekalian sumbangkan ketika menjadi seorang muslim dalam kehidupan manusia, itulah bentuk peradaban. Artinya apa? Peradaban Quran. Apa yang kita tawarkan pada dunia? Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.